Selamat pagi, melaporkan dari Ilaga bahwa tadi pagi, hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, tepatnya pukul 3:19 WIB, telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok teroris Legagak Talenggan yang berada di Kampung Mayumberi, Distrik Ilaga, Puncak, Papua. Pada pukul 04:12 WIB, aparat TNI Polri berhasil menembak 3 kelompok teroris Legagak Talenggan, dan di saat penyisiran ditemukan 2 mayat kelompok Legagak Talenggan. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ribuan pasukan pemukul TNI sudah masuk rimba Gunung Papua, termasuk pasukan elit paling mematikan, yaitu Kopassus. Gerakan pasukan khusus ini dalam setiap penugasan tidak pernah terdeteksi pemberitaan, tidak terendus, tiba-tiba sudah ada di medan operasi. Pergerakannya siluman. Bisa saja Kopassus diterjunkan dari pesawat di titik tertentu, kemudian bergerak cepat dan senyap, lalu sergap. Apalagi seragam baru Kopassus benar-benar sesuai dengan hijau belantara rimba tropis, sebuah kamuflase terbaik. Kali ini KKB Papua harus membayar mahal atas perbuatan kejinya membunuh dan membakar. Selama ini, operasi Kamdagri yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan TNI adalah operasi bernuansa teritorial defensif semata untuk menjaga keamanan sipil, sembari melakukan patroli keamanan, mengawal pembangunan infrastruktur, juga memberikan penerangan wawasan kebangsaan pada warga sipil di pedalaman. Lama-kelamaan, KKB merasa besar kepala dan menganggap remeh kekuatan sesungguhnya pengawal republik ini. Momentum gugurnya Kepala BIN Papua, yang juga perwira tinggi Kopassus, mendidihkan adrenalin tentara dan negara. Negara sejatinya adalah kehormatan dan harga diri tertinggi, maka melukai marwah negara dengan cara biadab adalah cara-cara teroris. Berhadapan dengan gerombolan ini, tidak bisa lagi menggunakan metode defensif pasif, namun harus melakukan preemptive strike. Mengejar dan menghancurkan markas-markas teroris KKB di seluruh belantara Papua adalah target utama, sekaligus menghabisi para teroris sadis. Anda jual, kami beli, dan itu sudah dimulai. Dalam 2 pekan, 12 teroris KKB ditembak mati. Ini baru permulaan. Pertarungan menghancurkan teroris KKB Papua tidak hanya berlaku di rimba belantara Papua, tapi seharusnya juga di rimba maya alias media sosial, termasuk upaya diplomasi proaktif Kementerian Luar Negeri di dunia internasional. Rimba media sosial yang tak punya wilayah teritori adalah pertempuran digital terkini untuk mempengaruhi dan merebut opini mindset alias pola pikir personal. Kasus pembelotan seorang tentara yang sedang bertugas di hutan rimba Papua sangat diyakini karena termakan pertarungan opini alias perang pemikiran di media sosial yang menghasut dan mampu mengubah persepsi dan perspektif objektif. Medsos adalah ruang besar kebebasan eksistensi diri, penampilan personal, termasuk publikasi olah pikir, apakah itu based on fakta, kebenaran, pembenaran, atau kebohongan. Yang kebohongan ini semakin merajalela karena disertai bumbu penyedap yang pedas bernama ujaran kebencian. Pertarungan opini di medsos adalah drama, yang pemenangnya adalah yang mampu merubah cara pandang mindset seseorang, tidak peduli dengan apakah di dalamnya ada nilai kebenaran. Menghadapi teroris KKB Papua, kita sebagai anak bangsa pencinta NKRI harus bisa memukul mundur opini pembenaran dan hasutan yang beredar di media sosial. Kita harus proaktif melakukan counter attack terhadap opini-opini pembelokan fakta. Misalnya, penembakan 3 teroris KKB beberapa waktu yang lalu, yang dikatakan mereka sebagai warga sipil yang disiksa. Diplomasi aktif Kementerian Luar Negeri adalah bagian dari memenangkan dan menenangkan opini internasional bahwa eksistensi KKB teroris tidak lebih dari ulah segelintir orang yang ingin menghidupkan separatis.
Padahal Pepera 1969 sudah diakui PBB dan internasional. Artinya, semangat separatis yang didengungkan segelintir petualang politik sebenarnya tidak punya aspek legalitas dan kapabilitas, apalagi klaim. Persoalannya adalah publikasi opini, pencarian dukungan yang bermuara minta sumbangan, bisa menjadi sesuatu yang seakan-akan besar dan hebat, padahal hanya fata morgana. Di forum PBB, diplomat kita benar-benar high profile dan menohok ketika berdebat di forum dunia itu, manakala ada negara di Pasifik Selatan yang ingin menyerang Indonesia soal Papua. Ini adalah kecerdasan diplomatik yang sangat mengagumkan. Organisasi teroris KKB harus dikunci mati, tidak bisa tidak. Lakukan operasi senyap, tak perlu ada publikasi luas soal pemberangkatan batalion-batalion TNI, termasuk suasana kontak senjata di medan operasi. Ini adalah operasi penumpasan atas nama harga diri NKRI di wilayah NKRI, urusan dalam negeri NKRI. Pemberantasan teroris bernuansa separatis, lokasinya di hutan belantara, harus dihadapi dengan operasi pasukan khusus di garis depan bernama pasukan Rider. Sekali lagi, ini momen yang tepat untuk menghancurkan KKB teroris Papua. Sekedar catatan 3 dekade lalu, ketika ada negara lain yang coba-coba mencampuri urusan dalam negeri kita soal Papua, TNI AU mengerahkan 3 jet tempur F-5 Tiger dan mengeluarkan sonic boom persis di wilayah perbatasan Papua Nugini. Yang kebakaran jenggot adalah Australia, lalu protes. Dan memang negeri tetangga selatan itu selalu begitu, usil, rewel, dan suka menghasut. Soal Timor Timor adalah pelajaran sejarah yang tidak boleh dilupakan. Nah, sekarang Australia sedang dikebuk Cina lewat embargo impor batu bara dan lain-lain karena terlalu usil, rewel, dan suka mendikte. Intinya kita harus berhati-hati dengan negeri kanguru ini. Untuk pertarungan di hutan Gunung Papua, kita serahkan pada pengawal republik yang punya reputasi heroik. Demikian juga penempatan agen-agen diplomatik Kementerian Luar Negeri yang cerdas, gaul, dan high profile di kedubes, di forum PBB, untuk menguatkan silaturahmi kelas dunia. Nah, tugas kita sebagai netizen adalah bertarung di media sosial untuk memenangkan Ghazul Fikr, alias pemikiran, alias pertempuran opini mindset soal Papua. Kita ada di posisi legal standing yang kuat, kita ada di posisi yang sah dan benar. Maka, kita publikasikan secara terus-menerus dan masif posisi terhormat ini, agar tidak digerogoti opini KKB yang bernama pembenaran, pembelokan arah, atau bahkan seakan playing victim. Papua sudah banyak kemajuan, itu fakta, dan itu harus kita dengungkan dengan bahasa netizen yang gaul, kocak, dan gemesi. Bahasa seperti ini adalah bagian dari intervensi dan infiltrasi untuk pertarungan pemikiran, khususnya di kalangan kaum milenial. Papua adalah bagian utuh dari bingkai NKRI dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan sekarang, saatnya kita kunci mati organisasi teroris KKB dari 3 front sekaligus. Pertempuran real di hutan Papua, kecerdasan diplomatik, dan pertarungan opini perang pemikiran di media sosial.